بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah khalidina fiha. Al-ayat. Saya sangat senang bisa silaturahim. Mudah-mudahan guru kita semua Al-Ustaz Dudi Mutakin sehat. Terus Allah memberikan keberkahan kepada Ustadz, keluarga, dan tentunya kepada kita semua. Sebenarnya tema kali ini sangat subjektif. Kalau berbicara kebahagiaan, masing-masing punya persepsi. Tapi tidak salahnya kita mengkaji dari cara pandang otoritas yang berbicara dari sisi ilmu dan dari sisi wahyu. Bagi kita tentunya tidak ada yang paling sempurna rujukan, sebaik-baiknya teori, sebaik-baiknya pernyataan, sebaik-baiknya apapun adalah firman Allah Ta'ala. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Banyak hari ini orang berbicara teori kebahagiaan dari perspektif masing-masing, perspektif keilmuannya. Dan itu memperkaya menemukan tentang hakikat kebahagiaan. Saya terinspirasi sebuah buku, ya, tafsir tematik, tafsir Maudhu'i, berbicara tentang bagaimana Al-Quran memandang tentang kebahagiaan. Lalu saya baca literasi dari berbagai ilmuwan, termasuk dalam ilmu politik juga sekarang lagi tren tentang politik kebahagiaan, ya. Policy of happiness, kebijakan yang membahagiakan masyarakatnya. Sementara di wilayah ekonomi pun sama, bahwa berbicara ekonomi tidak lepas dari kebahagiaan. Apalagi psikolog yang sangat otoritas ketika berbicara kebahagiaan, karena kebahagiaan itu lebih bersifat emosional, bersifat psikologis, maka para psikolog banyak berbicara tentang teori kebahagiaan. Termasuk para sosiolog, para ahli sosial juga berbicara. Kalau saya simpulkan, pertama dari para psikolog dulu, ya. Ada 3 tokoh psikolog yang mungkin bisa mewakili teori mereka tentang kebahagiaan itu sendiri. Misalkan Martin Seligman, dia mengatakan bahagia itu ketika seseorang mendapatkan pandangan hidupnya. Kenyataan takdirnya itu sesuai dengan pandangan hidupnya. Itulah puncak kebahagiaan seseorang, kata beliau. Seorang kapitalis, mereka bahagia ketika perusahaannya itu terus meningkat. Ya. Seorang komunis tentu akan bahagia kalau negara ini berdasarkan ideologi komunis, ya, yang mengusung khilafah. Bahagia sekali kalau khilafah ini terjadi lagi, terulang lagi, gitu, ya. Dulu mungkin sebagian nenek moyang kita sangat bahagia kalau negara ini jadi negara Islam, DITI, gitu, ya. Jadi menurut psikolog ini bahagia itu ketika pandangan hidupnya, cita-cita hidupnya tercapai. Sementara Sigmund Freud banyak menganalisis kebahagiaan dari sisi kepuasan dan konflik. Saya rangkum inti dari beliau itu, bahagia itu adalah ketika manusia itu, ya, tidak ada larangan-larangan. Jadi ketika orang itu banyak diatur, banyak dilarang, maka itu tidak akan bahagia, itu Sigmund Freud itu. Jadi kebahagiaan itu ketika ada dalam kepuasan ego, kepuasan super egonya. Ketika banyak larangan-larangan, maka tidak akan bahagianya. Lihat aja
anak-anak remaja kita ketika kita banyak larang, mereka itu semakin berontak gitu ya. Jadi ada yang memandang kebahagiaan itu tergantung bagaimana dia menghadapi sanksi dan larangan sosial. Ada juga yang lebih berpikir Islami menurut saya ya, seperti Samuel Franklin, dia mengatakan bahwa bahagia itu ketika jiwa seseorang itu dibatas, tidak lepas dari moral dan agama. Apapun yang ia dapatkan ketika dia bertabrakan dengan moral, bertabrakan dengan agama, ya, maka dia tidak akan bahagia. Jadi banyak para psikolog memberikan indikator kebahagiaan dengan perspektifnya dan penelitiannya. Sementara para sosiolog memandang umumnya orang bahagia itu ketika dia punya modal sosial. Ya, jadi sosial kapital ini adalah sumber kebahagiaan. Bagaimanapun ada orang yang memang dia sudah puas, materinya dapat, tapi ketika dia terjun ke masyarakat, secara sosial dia diasingkan, bahkan tidak punya teman, kurang komunitas, itu tidak akan bahagia. Nah, ketika seseorang itu secara materi sedikit, tapi sosial kapitalnya bagus, itu eh, indikator bahagia. Maka tidak salah kalau Harvard itu meliris bahwa negara yang bahagia itu salah satunya Indonesia. Ya, jadi dalam survei itu Indonesia itu termasuk negara yang bahagia, yang paling bahagia. Ada yang memasukkan di ranking 80. Nah, kalau dari Harvard itu kalau nggak salah masuk masuk tertinggi. Jadi kenapa Indonesia itu menjadi negara yang paling bahagia penduduknya? Kalau salah satunya adalah masyarakat Indonesia itu masih kuat ikatan sosialnya, masih kuat solidaritas sosialnya. Hari ini, kemarin kita nampak sekali ya musibah yang secara tragis, saudara dari ojol kita meninggal secara tragis. Itu bagaimana reaksi masyarakat, terutama teman-teman ojol ya, sampai hari ini masih demo ini. Itu kelihatan bahwa masyarakat Indonesia itu sangat kuat relasi sosialnya. Maka kata para sosiolog, barang siapa yang sosial kapitalnya bagus, dia akan bahagia. Walaupun di dalam rumahnya dia tidak bahagia, ya, banyak karudet karena faktor banyak konflik dengan istri gitu ya, dengan keluarga, tapi ketika di luar dia bahagia. Kenapa? Karena dia bisa ngobrol dengan temannya, bisa makanya ada cerita seorang psikolog ketika ada temannya itu sedih, ya, istri kesayangannya meninggal gitu ya. Dia sangat terpuruk gitu ya. Akhirnya curhat karena dia merasa sedih, ya ingin ada ngobrol, ya ngobrol kepada psikolog ini. Kamu itu kalau sedih begini pasti kamu melarang, melangsa, nggak bakal bahagia. Gitu. Biar bahagia bagaimana? Ya udah nikmati saja kesedihan ini, musibah ini. Justru kamu harus bersyukur katanya. Kalau kamu yang meninggal duluan, istri kamu itu pasti parah, lebih lebih nelangsa. Kamu harus bersyukur kenapa istri kamu meninggal duluan, ya. Kalau kamu yang meninggal duluan, saya yakin istri kamu lebih sengsara. Nah, makanya udah lupakan saja ini sudah terjadi. Nah, akhirnya si temennya ini ketika dikasih nasihat itu ya akhirnya semangat lagi, move on lagi gitu ya. Maka di sini para psikolog yakin bahwa kebahagiaan itu dari dalam pola pikir, sikap ya, dan itu cocok dengan nanti bagaimana konsep kebahagiaan dari Al-Qur'an. Jadi tergantung sikap kita menghadapi realitas. Nah, konsep kebahagiaan itu sangat erat dengan rukun iman yang keenam, menerima qada dan takdir Allah. Jadi tergantung pola pikirnya. Ketika kita dapat musibah ya, kalau kita positif itu pasti akan bahagia. Nah, tentu kita harus bisa membedakan bahagia dengan gembira, dengan senang. Kalau gembira senang itu sesaat, ya, tidak akan selamanya orang itu punya uang. Tidak akan selamanya orang itu sehat terus. Tidak akan selamanya orang itu makan enak, ya. Pasti berpasangan, ada sedih, ada gembira, ya, ada lagi apa senang. Seperti nonton Persib lah. Lagi kalau menang kita gembira, kalau kalah itu juga agak sedih gitu ya. Apalagi besok juga tidak boleh tayang kayaknya, keamanan gitu kan. Jadi itu mah
konsep senang, gembira itu sesaat. Tapi kalau bahagia itu dia selamanya. Sikap selamanya. Dalam kondisi apapun dia bahagia. Ini yang kita akan bahas dalam konsep Al-Quran. Nah, yang selanjutnya menurut para ekonom. Jadi para ekonom itu merilis bahwa pendekatan ekonomi itu tidak semata-mata pendekatan positif dan normatif. Bukan hanya pendekatan sisi materi saja. Tapi ekonomi itu harus dikaitkan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Di dalam sebuah jurnal merilis bahwa ekonomi kebahagiaan itu adalah ketika seseorang masuk pada fase the age of wisdom. Fase seseorang itu bijak, ya. Bijak dalam mengelola keuangan, bijak dalam konsumsi, bijak dalam berusaha gitu ya. Jadi sekarang ini ada kritik terhadap terjadinya kapitalisme yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk. Ini Indonesia itu kan problemnya ini, kesenjangan yang sangat tinggi. Nah, ekonomi yang berbasiskan kebahagiaan itu adalah ekonomi yang bijak gitu ya. Yang bijak. Yang bijak itu apa? Yang memenuhi prinsip keadilan ya. Makanya Islam mewajibkan zakat itu untuk pembagian distribusi, jangan sampai kekayaan itu dikuasai oleh sendiri orang, harus didistribusikan. Untuk apa? Untuk membagi kebahagiaan. Ya. Para mustahik itu ketika menerima dana zakat dari LAS, dari lembaga zakat, itu sangat bahagia itu. Makanya mereka doakan, termasuk ketika kita ngasih infak, sedekah, itu sangat bahagia. Makanya menurut para ekonom, bahagia itu adalah ketika aktivitas ekonomi itu diiringi dengan kearifan. Selanjutnya, menurut para ilmuwan politik, hari ini sekarang lagi tren tentang politik hijau, politik berbasiskan lingkungan, karena negara besar itu hari ini sekarang gara-gara dengan adanya demokrasi ekonomi, adanya kebebasan ekonomi, rusak itu. Lingkungan itu rusak gara-gara kebijakan politik yang sangat menekankan percepatan modal, investasi, pembangunan. Ya. Akhirnya lingkungan rusak. Maka lahirlah konsep politik hijau, konstitusi hijau. Nah, termasuk hari ini ada yang disebut dengan politik kebahagiaan. Apa itu politik kebahagiaan? Ketika kebijakan negara, pemerintah itu berorientasikan kepuasan, kesejahteraan masyarakat. Nah, yang hari ini kita saksikan, chaos konflik hari ini kita adalah memang isu kesejahteraan, isu ketidakadilan, isu kesenjangan. Ketika tunjangan DPR naik di hadapan kita, lalu mereka joget-joget gitu kan, di framingnya seperti itu, apakah itu hoax atau tidak, yang jelas media sosial mempengaruhi. Sekarang amarah publik itu semakin meningkat ketika ditampilkan pajak dipercepat, pajak ditambah terus, sementara elit politik mendapatkan tunjangan. Ini ketidakadilan. Maka politik kebahagiaan itu adalah ketika kebijakan negara itu berpihak kepada keadilan, berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Nah, itu beberapa cara pandang tentang teori kebahagiaan menurut berbagai disiplin ilmu. Nah, kalau kita melihat Al-Quran, justru Al-Quran lebih komprehensif, Ustaz. Ya. Saya simpulkan saja karena waktu kita terbatas. Jadi dalam sebuah buku tentang bagaimana perspektif kebahagiaan Al-Quran, intinya bahwa sumber kebahagiaan itu dalam Al-Quran tergantung tiga relasi. Pertama, kebahagiaan itu tergantung interaksi intrapersonal. Bahagianya seseorang itu dalam Al-Quran tergantung hubungan dia dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia mensikapi dirinya sendiri. Jadi ini yang lebih diperkuat oleh para filosof bahwa sumber bahagia itu adalah di jiwa, bukan di materi, gitu ya. Jadi Hamka itu dalam tasawuf modern dia membahas secara tuntas tentang filsafat kebahagiaan. Beliau merilis bahwa kalangan filosof ahli fikir itu ada dua mazhab. Ada yang orientasinya bahwa sumber kebahagiaan itu adanya di jiwa, ya, bukan di materi, bukan di luar, tapi di dalam batinnya. Tapi yang kedua bahwa mengatakan sumber kebahagiaan itu adalah bukan sekedar di jiwa, termasuk
Kebahagiaan itu adalah ketika dia mendapatkan kepuasan secara materi. Nah, di dalam Al-Quran, sumber bahagia yang pertama itu sejauh mana seorang hamba itu bisa menaklukkan dirinya sendiri. Maka dalam Al-Quran ada suatu perintah. Wapi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam jiwamu itu, di dalam dirimu itu, ya, apalah tubsirun. Tidakkah engkau memperhatikan, menelaah, meneliti yang ada pada dirimu itu penuh misteri, penuh keunikan. Jadi sebenarnya sumber kebahagiaan itu adalah ketika seseorang bisa memahami dirinya sendiri, bisa mengendalikan dirinya sendiri. Maka di dalam Al-Quran ada dua sikap yang harus dikembangkan. Apa? Sikap syukur dan sabar. Sikap sabar dan syukur. Makanya sabar dalam Al-Quran ada 103 kata. Sabar dan definisinya. Syukur ada 75 tempat berbicara kata syukur. Jadi modal bahagia dan beruntung adalah ketika seseorang apapun yang menimpa dirinya, dia bahagia. Kenapa? Karena sikapnya pas. Makanya Rasulullah mengungkapkan ajaban di amrul mukmin. Orang mukmin itu keren lah kata Rasulullah. Mukmin sejati itu keren. Kenapa keren? Karena apa yang menimpa dirinya kulluhu khairun. Baik. Jadi di sini menunjukkan bahwa bahagia itu tergantung sikap kita terhadap kenyataan, terhadap takdir. Dan itu menjadi khairun baik. Mau dikena musibah, orang mukmin itu tangguh, dia sabar. Tidak putus asa. Jadi kalau dikembangkannya sikap putus asa, bukan sabar, maka orang tidak akan bahagia. Orang yang putus asa, orang yang putus asa, cemas gitu ya, tidak akan bahagia itu. Beda dengan orang yang sabar, yang tangguh. Sabar itu pahalanya tidak dibatasi. Kalau sholat di masjid berjamaah 27 derajat. Baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Infak 700. Tapi yang namanya sabar dalam Al-Quran pahalanya itu tidak dibatasi. Ya. Makanya 103 kata sabar dalam Al-Quran. Nah, ketika orang mukmin itu menghadapi musibah, musibah itu sesuatu yang tidak disenangi, gitu, itulah musibah. Dia sabar, maka dengan kesabaran itu, itulah puncak kebahagiaan. Dan sebaliknya, Rasulullah, kerennya orang mukmin adalah ketika mendapatkan berbagai kenikmatan, dia bersyukur. Apapun, ya sekecil apapun yang Allah berikan, hari ini kita syukuri. Nah, ketika kita diuji lewat istri, diuji lewat anak, ya, diuji lewat pekerjaan, ya kita sabar, ya, kita tetap bertahan, ya, sambil memperbaiki diri, ya, sambil kita memberikan ikhtiar terus. Ikhtiar itu cara bagaimana usaha kita mencari yang terbaik. Maka ketika seseorang itu interaksi dengan dirinya bisa menaklukkan, maka itulah sumber kebahagiaan. Jadi sekarang itu banyak orang yang kenapa dia tidak bahagia? Karena tidak bisa memanage dirinya, tidak bisa selesai dengan dirinya. Apa? Putus asa, tidak mau bersyukur. Berarti kalau orang itu kalau selalu kupur nikmat, maka dia tidak akan bahagia. Orang yang kupur nikmat itu tidak akan bahagia. Dikasih segini masih ngeluh. Ya, dikasih mobil yang bagus masih ngeluh. Dikasih rumah sudah layak, menurut saya tetap masih mengeluh. Tidak akan bahagia orang yang selalu mengeluh. Orang yang kupur nikmat itu tidak akan bahagia. Ya. Dan ingat catatan Rasulullah bahwa penghuni neraka itu kebanyakan ibu-ibu gitu. Salah satunya apa? Takfurunal asiroh. Kupur kepada kebaikan suami. Wah, ini. Jadi apa yang harus dikembangkan? Pertama, sikap sabar dan syukur untuk menaklukkan relasi kita dengan diri kita. Yang kedua, dalam Al-Quran itu kesimpulannya, kebahagiaan itu tergantung relasi interpersonal. Apa itu relasi interpersonal? Hubungan dia dengan manusia. Bagaimana menciptakan suasana yang baik antara dia dengan orang lain. Hubungan dia dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan sesama rekan kerjanya, dengan masyarakat, pemimpin dengan rakyat. Ini kalau sederhananya habluminanas lah. Dia bisa menaklukkan diri sendirinya, tapi ketika berhubungan dengan orang lain itu belum tentu. Di dalam Al-Quran, kenapa orang Bani Israel itu dikecam? Karena mereka tidak bagus relasinya, bukan dengan Allah, tapi dengan manusia juga.
Duribat alaihimuz zillah aina masukifu illa bihabdil minallah wa habdi minan nas. Ya. Ditimpakan kehinaan kepada mereka orang-orang Yahudi, dan kehinaan ini sangat berat bagi mereka kecuali mereka berpegang teguh perjanjiannya dengan Allah dan berpegang teguh perjanjiannya dengan sesama manusia. Nah, sikap apa yang harus dikembangkan di dalam Al-Quran untuk menciptakan kebahagiaan hablum minanas? Maka ada 3 sikap yang dikembangkan. Yang pertama, al-hubbu, mencintai. Kata mahabbah, kata al-hub dalam Al-Quran sebanyak 83 kali. Jadi hubungan kita dengan sesama manusia itu adalah dasarnya saling mencintai, cinta. Ada mahabbah imaniyah, ada cinta berdasarkan keimanan, ada mahabbah tabiiyah. Secara naluri kita dikasih cinta. Cinta tanah air, itu naluri itu. Rasul sendiri merindukan Mekah, itu wajar. Orang Indonesia pasti rindu Indonesia ketika mereka merasakan bagaimana hidup di luar negeri. Ternyata lebih senang di Indonesia, lebih bahagia di Indonesia. Makanya relasi dalam orang beriman itu adalah kamu tidak beriman sehingga kamu mencintai saudaramu. Maka yang harus dikembangkan apa? Relasi interpersonal itu, yaitu tanamkan sifat mahabbah, mencintai pemimpin, ya, mencintai rakyat, mencintai bos, ya, kalau di mana ya, mencintai tetangga. Ya. Lawannya apa? Benci. Jadi kalau dikembangkan sikap benci, ya, udah nggak akan bahagia. Hubungan sosial itu nggak akan terjalin dengan baik kalau dasarnya adalah kebencian. Dengan kebencian itu akhirnya tidak berlaku adil. Nah, maka harus dikembangkan adalah yang kedua yang harus dikembangkan untuk membangun relasi interpersonal itu adalah sikap memberi. Harus banyak tabaruk. Lewat apa? Dana yang wajib namanya zakat. Dana yang sunnah namanya infak sedekah. Hadiah. Rasul sendiri dalam sebuah hadis, Rasul itu senang menerima hadiah dan selalu membalas hadiah. Sampai Rasul menganjurkan tahaddu tahabbu. Kalian harus saling memberi hadiah. Maka dengan saling memberi hadiah, tahabbu, akan timbul rasa cinta. Makanya Rasulullah menerima hadiah baik dari muslim maupun non muslim. Rasulullah pernah dikasih mantel merah, beludu merah dari Raja Yaman. Rasulullah pernah dikasih dari Raja Romawi Timur. Sampai Rasulullah pun saking positif thinkingnya, Rasulullah pernah dikasih hadiah paha kambing dari perempuan Yahudi, ya, diajak makan, dan orang Yahudi itu punya intelijen. Rasul itu kalau makan kambing senangnya apa? Bukan huldom, bukan hulunya, ternyata pahanya. Maka si wanita ini memasukkan racun itu di paha kambing. Rasul memakannya. Ya. Jadi Rasul pun senang menerima hadiah. Yang nggak boleh itu ngasih hadiah ke pejabat, ya, nanti masuk gratifikasi, bahaya itu. Kalau ngasih ke pegawai hotel, ngasih ke cleaning service, ngasih tips, itu bukan riswah. Riswah itu memberi hadiah kepada pejabat sehingga kebijakannya mempengaruhi kebijakannya dan mendolimi pihak lain, itu disebut dengan ar-rashi wal murtasi finnar. Maka sikap yang harus dikembangkan adalah apa? Saling memberi. Musuhnya apa? Bakhil. Orang pelit itu tidak akan bahagia. Ya, pengusaha yang pelit, pemimpin yang pelit, ya, kiai, ustadz yang pelit pun sama tidak akan bahagia. Maka memberi ini adalah tabaru, ini adalah solusi sumber kebahagiaan. Ada sebuah buku kecil dari orang Amerika, ya. Orang yang sukses itu ada apa? Orang yang suka ngasih makan, gitu. Orang yang suka ngasih makan, ngasih neraktir itu orang sukses. Ada temen dia suka ngagulkan usahanya, karirnya, tapi kan pernah neraktir gitu. Itu bukan orang sukses. Nah, setidaknya lah it'amu to'am. Rasul pesan amal yang terbaik itu adalah ngasih makan. Ya. Yang ketiga, nah ini agak berat, Ustaz, ya, dalam Al-Quran, agar bahagia itu timbul, hubungan kita dengan manusia adalah kembangkan jiwa pemaaf. Al-afu. Ada 34 kata maaf dalam Al-Quran, saking pentingnya.
Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apa itu makarimul akhlak? Apa itu akhlak yang mulia? Apa itu akhlak yang hebat? Rasulullah diam. Kenapa? Takut salah jawab. Ya. Akhirnya turunlah sebuah ayat dan diabadikan. Ya. Hudil afwa. Akhlak yang hebat itu apa? Hudil afwa. Jadilah engkau pemaaf. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa'mur bil urfi. Ajaklah orang lain untuk berbuat baik. Wa'arid anil zahilin. Dan hindarilah perbuatan orang-orang bodoh. Kenapa jiwa pemaaf itu nomor satu? Bisa jadi ya hubungan kita sesama manusia itu karena ada konflik dan dendam. Maka solusinya adalah memaafkan. Jadi teori memaafkan itu teori yang paling efektif menyelesaikan konflik. Hari ini masyarakat kita setik-setik dibawa ke hukum, dilaporkan ke Kapolres, ya ketika nggak enak lewat hukum, nanti aja lewat persidangan, lewat hukum. Kenapa sih tidak lewat jalur di luar pengadilan? Ya, di zaman Rasul itu namanya ada as-sulhu, perdamaian, saling memaafkan. Bisa jadi mohon maaf ada orang yang sakitnya parah, dadanya sakit tiap malam, dia datang ke dokter, dia pengusaha, kata dokter kamu sehat, secara medis nggak ada masalah, jantungnya bagus, darahnya bagus, tensinya bagus, normal. Kenapa kamu sakit? Coba datang ke psikolog. Akhirnya ketemu psikolog, pertanyaan-pertanyaan apa? Apakah kamu punya musuh? Apakah kamu punya dendam? Harus jujur, kata psikolog. Pengusaha itu mengatakan, ya saya sekarang lagi dendam ke seseorang, lagi benci. Coba bebaskan, lepaskan itu. Kalau kamu ingin sembuh dari sakit dada kamu, akhirnya si pengusaha ini karena ingin sembuh gitu ya, akhirnya dia mencoba menghilangkan memori jeleknya, tidak pendendam lagi, jiwa pemaaf, maka akhirnya sehat kembali. Jadi bisa jadi penyakit yang menimpa itu adalah penyakit psikologis karena dendam kesumat. Maka dalam Al-Quran untuk bahagia itu membangun hubungan sama manusia, yaitu tadi bisa jadi menyelesaikan masalah itu dengan saling memaafkan. Selanjutnya, Ustaz, yang terakhir ya, dalam Quran itu sumber kebahagiaan itu adalah tergantung hubungan dia dengan Allah. Itu sebut dengan relasi spiritual. Ada orang yang tadi modal sosialnya bagus, ekonominya juga bagus. Dia juga kepribadiannya bagus, tapi kenapa hatinya gersang? Banyak ini sekarang ateisme baru mengugat agama Islam, mengugat Tuhan. Ya. Pokoknya terkesan anti agama. Mereka selalu nyinyir kepada kelompok kita sebagai orang yang mabuk agama. Tapi saya yakin mereka itu dadanya seperti itu aja kering. Ya. Nah, untuk membangun kebahagiaan itu dalam Al-Quran, maka hubungan dengan Allah terus dibangun. Apa yang harus dikembangkan? Ada dua sikap. Di dalam Al-Quran, orang harus membangun hubungan baik dengan Allah. Yang pertama adalah zikir. Zikir dalam Al-Quran, zikrullah, ya, mengingat Allah itu dalam Al-Quran sebanyak 267 tempat. Subhanallah. Banyak kata zikir, 267 tempat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengumpamakan masalul ladzi yazkuru rabbah waladzi la yazkuruh masalul hayy wal mayit. Perumpamaan orang yang ingat Allah dengan orang yang tidak ingat Allah apa? Seperti al-hayy, orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi sekarang banyak manusia berjalan tetapi sebenarnya mayit. Kenapa? Karena hatinya tidak pernah terpaut untuk ingat kepada Allah. Rasulullah 24 jam hampir berzikir. Semua manusia itu hampir berzikir. Ruhnya berzikir, tangannya berzikir. Dan zikir itu secara luas, aktivitas apapun ketika kita ingat Allah. Di pasar dia ingat Allah. Tidak mau mengurangi timbangan. Ya. Ketika dia mengendarai, dia ingat Allah. Tidak mau mengganggu hak orang lain. Tidak mau parkir sembarangan. Itu kalau ahli zikir itu bukan hanya menyebut kalimat thayyibah, menyebut Allah. Tapi dia ingat aturan Allah. Itulah ahli zikir. Dan yang kedua, sikap yang harus dikembangkan agar hubungan kita baik dengan Allah, dan itu adalah sumber kebahagiaan ketika kita memiliki sikap tawakal. Ya, orang yang ahli tawakal itu udahlah rezekinya dijamin. Wa man yattaqillah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yaj'allahu makhrajan, Allah bakal solusi hidup.
Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal, dan selanjutnya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Ya, tawakal itu bukan berarti tidak ada usaha. Para ulama sepakat rukun tawakal itu dua, al-ahdu bil asbab, tawakal itu harus ada ikhtiar. Yang kedua al-i'timad Allah, hatinya bersandar kepada Allah. Ya, maka bahagia itu adalah ketika kita meyakini apapun takdir kita, mau itu musibah, mau itu kenikmatan, maka kita ridho karena itu adalah kehendak Allah. Yang dikhawatirkan itu adalah ketika yang menimpa kita itu bukan iradah Allah, tapi nafsu kita. Barang siapa yang menuhankan nafsunya, maka selamanya tidak akan bahagia. Dan barang siapa yang tidak ingat kepada Allah, sarang donka, maka kehidupannya akan sempit. Maka solusi yang dikembangkan untuk membangunkan hubungan kita dengan Allah, maka perbanyaklah zikir dan tawakal kepada Allah. Tawakal terkait urusan rezeki, kalau zikir terkait urusan sakinah, ketenangan. Karena sakinah itu dalam Al-Quran diturunkan oleh Allah. Anjala sakinah fi qulubil mu'minin. Jadi kebahagiaan itu yang bersifat sakinah, ketenangan itu diturunkan dari Allah. Keberkahan pun dari Allah diturunkan. Maka tidak lepas dari aktivitas zikir. Sholat itu zikir. Aqimis sholat ali zikri. Puasa itu zikir. Ibadah haji puncaknya zikir. Ya. Sampai semua aktivitas itu harus berlandaskan muaranya ke zikrullah, ingat kepada Allah. Maka barang siapa yang tidak lepas ingatnya kepada Allah, maka hidupnya tidak akan sempit. Nah itu mungkin kesimpulannya Ustadz ya, mohon maaf bukan menggurui ini. Berbagi bacaan saja ini yang saya tahu. Urusan praktek, nah itulah ya. Kadang-kadang teori itu selalu enak didengar, tapi prakteknya tergantung kemampuan kita masing-masing. Makanya kita selalu meminta kepada Allah, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika, akan senantiasa ingat kepadamu ya Allah. Wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, ya Allah bantulah aku agar ibadahku lebih bagus ya Allah. Perbaiki ibadahku ya Allah. Itulah doa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal ya. Jadi kalau kita ingin ahli zikir, ingin ahli syukur, ingin ahli ibadah, tetap harus minta bantuan kepada Allah. Karena ada orang yang merasa ahli ibadah karena dirinya, ahli syukur karena dirinya, enggak. Semua juga kehendak dan tidak lepas dari keterlibatan Allah terhadap pilihan-pilihan kita. Mudah-mudahan apa yang kita gali dari firman Allah menjadi sumber hidayah kita untuk menjalankan hidup ini. Agar tentunya cita-cita kebahagiaan itu adalah cita-cita semua manusia ingin bahagia. Muslim, non-muslim ingin bahagia. Tergantung perspektifnya masing-masing. Cuman Al-Quran menyimpulkan sumber kebahagiaan itu adalah 3. Tergantung dia bisa menaklukkan dirinya sendiri dengan sabar dan syukur. Yang kedua, hubungannya dengan manusia harus baik dengan jiwa memberi, jiwa mencintai, dan jiwa pemaaf. Dan yang ketiga tentunya hubungan dia dengan Allah, dengan aktivitas zikir dan tawakal sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ujung-ujungnya kembali lagi kepada Al-Qur'an. Wa amal ladina su'idu papil jannah khalidina fiha. Kalimat orang-orang baik cuma satu, su'idu itu cuma satu tempat. Adapun orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang di dalam surga. Mereka kekal abadi di dalamnya. Nah itu yang mungkin tadi doa permintaan, dan kita pun berhak meminta itu. Allahumma inni as'alukal jannah. Surga itu harus dipinta. Ya. Harus dipinta, harus ditempuh. Dan tentunya berjamaah bersama-sama menuju pintu-pintu surga itu lebih baik daripada kita sendirian. Mudah-mudahan kajian majelis zikir ini, majelis ilmu ini bermanfaat buat kita, dan sekali lagi sumber hidayah itu dari majelis zikir, majelis ilmu. Jadi apa yang kita terima hari ini rezeki Allah, gitu ya. Apa yang kita terima hari ini ilmu pengetahuan, tapi ujung-ujungnya adalah ada yang mahal, yaitu hidayah. Hidayah taufik itu mudah-mudahan anak-anak kita juga. Saya punya anak perempuan ya, 4 perempuan, laki-laki 1. Coba semua
perempuan tuh yang 4, saya kalau melihat mereka tidur tuh ya nangis. Apakah mereka hidupnya seperti apa nanti, ya akhirnya ujung-ujungnya serahkan kepada ya Allah. Mudah-mudahan anak dan cucu kita semua tadi dibimbing terus, dibuka hatinya untuk menerima Islam, dibuka hatinya untuk mudah, enteng untuk ibadah, untuk sholat. Itu mungkin harapan guru kita Ustaz Dudi ya, dan kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita semua dan menurunkan sakinah, ketenangan, menurunkan mutmainnah. Itu semua adalah pemberian Allah semua. Kita hanya cuman mengetuk ridhonya supaya sakinah turun, supaya keberkahan turun. Dan itu tentunya dengan berjamaah, dengan terus jadi ahli pengajian. Insya Allah, kalau ahli pengajian, insya Allah itu pintu-pintu hidayah dibuka lewat majlis ilmu dan majlis zikir. Itu saja, moderator. Mohon maaf ya, terlalu panjang mungkin. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم